وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هالك. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وعنهم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الهدي كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peristiwa-peristiwa penting di dalam bulan Ramadan yang tujuannya mengingatkan kepada kita bahwa bulan Ramadan adalah bulan perjuangan, bulan kemenangan, bulan berkeringat, bulan titik darah penghabisan. Beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan mengingatkan selalu kepada kita bahwa kemenangan-kemenangan yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim, kaum muslimin, yang terjadi di setiap zaman dan masa, bukan semata-mata kekuatan itu datang dari makanan dan minuman. Kekuatan datang dari pertolongan Allah. Kekuatan datang dari taqwa. Yang mana kita lihat sebagian dari para sahabat mereka tetap berpuasa ketika perang Badar. Sebagian antara mereka masih tetap berpuasa ketika Fathu Makkah. Sebagian kaum muslimin ketika memerdekakan Indonesia masih dalam keadaan berpuasa. Bahkan penaklukan wilayah di penjuru-penjuru dunia terjadi juga di bulan Ramadan dan kaum muslimin saat itu sedang berpuasa. Karenanya bulan Ramadan bukan bulan untuk bermalas-malasan. Bulan produktivitas. Bulan kita banyak bergerak. Bulan yang mengharuskan kita untuk banyak berkarya sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang Allah takdirkan kepada kita. Kejadian peristiwa pertama yang terjadi di bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi titik poin turunnya Al-Quran dikarenakan Allah yang menjadikan bulan ini istimewa, sehingga segala hal yang terkait dengan Al-Quran juga menjadi istimewa. Quran turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan mulia. Quran turun kepada Nabi SAW, maka beliau menjadi sebaik-baik para nabi, sebaik-baik nabi di antara para nabi lainnya. Quran turun di kota Makkah dan Madinah, maka kota Makkah dan Madinah menjadi haramain syarifain, menjadi dua kota suci. Quran turun melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi pemimpinnya para malaikat. Dan Quran turun di sebuah malam, maka malam itu menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Quran turun di bulan Ramadan, para ulama menjelaskan bahwa dia turun di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kata atau kalimat anzalna menunjukkan Quran diturunkan sekaligus. Tapi secara tidak langsung juga Quran turunnya berangsur-angsur. Sehingga para ulama menggabungkan bahwa penjelaskan Al-Hafidz Ibnu Katsir, penjelasan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya, bahwa Quran diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah adalah penamaan langit dunia, dan langit bertingkat-tingkat. Dan dari Baitul Izzah kepada Nabi SAW berangsur-angsur selama 23 tahun. Atau sebagian memperinci 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa dan kebutuhan yang terjadi di zaman beliau SAW. Akan tetapi Quran turun di malam Lailatul Qadar, malam fiha yufraku kullu amrin hakim, yang Allah putuskan segala macam perkara selama setahun ke depan di malam itu. Dan Quran diturunkan di malam tersebut sebagai penambahan kemuliaan atas malam tersebut, sehingga mereka yang beribadah di malam tersebut mereka akan mendapatkan ganjaran pahala dikali lipat hingga 1000 tahun atau 30.000 hari atau 86 tahun 4 bulan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, turunnya Quran di bulan Ramadan menjadi pertanda bahwa Nabi SAW juga murojaah di bulan Ramadan, setoran hafalan ke malaikat Jibril, fayudaha risul Quran.
Kemudian beliau memudarasahkan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Artinya diajari oleh malaikat Jibril tentang tata letak dan tata surat. Bukan hanya hafalan saja, tetapi diberitahu tentang posisi surat dan posisi ayat. Karena kita tahu turunnya Al-Quran itu tidak sesuai dengan urutan yang mushaf, yang ada di dalam mushaf. Karena urutan mushaf itu adalah urutan yang berada di Lauhul Mahfuz. Sedangkan asbabun nuzul tidak sesuai dengan apa yang menjadi urutannya di dalam Al-Quran. Maka Nabi SAW diajari tentang tata letak yang berada di Lauhul Mahfuz oleh malaikat Jibril. Dan itu terjadi di setiap malam, di malam-malam bulan Ramadan. Bahkan di luar bulan Ramadan, Nabi SAW pernah mendapati satu surat yang diturunkan sekaligus yang berjumlah ratusan ayat. Jadi 114 surat dalam Al-Quran itu hanya 11, sebagaimana dijelaskan oleh Suyuti, yang diturunkan secara sekaligus. Hanya 11 surat. Sisanya diturunkan secara bertahap. Hatta Al-Alaq yang diturunkan di awal hanya 1 sampai 5. Sedangkan 6 sampai 19-nya itu diturunkan di lain kesempatan, bukan di sekaligus. Maka ada 11 surat yang dijelaskan oleh Suyuti, dikumpulkan dari hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, dan ternyata ada satu surat yang sangat panjang, yaitu Suratul An'am. Surah Al-An'am yang beliau diturunkan kepada beliau itu di satu malam. Sehingga ini bukti kekuatan hafalan beliau yang mampu menghafalkan ratusan ayat dalam satu malam. Berarti beliau memiliki IQ dan tingkat hafalan yang sangat tinggi karena bisa menghafalkan dalam satu malam ratusan ayat dalam waktu sekaligus. Dan saat itu dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, ketika surah Al-An'am turun, maka malaikat Jibril datang bersama 70.000 malaikat lainnya. Hadis riwayat Tabrani. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dan turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan menjadi penyemangat para sahabat juga untuk mengkhatamkan Al-Qur'an. Di antaranya Utsman bin Affan mengkhatamkan dalam satu rakaatnya, dan bahkan sebagian yang lainnya bisa mengkhatamkan di luar bulan Ramadan kurang daripada 3 hari. Tapi Nabi tidak mengizinkan demikian, dikarenakan Nabi mengetahui bahwa yang bertanya belumlah pantas untuk hal demikian. Tapi mengapa Nabi tidak melarang Utsman bin Affan? Karena memang ada amalan yang menjadi outlier bagi sebagian pihak tapi tidak menjadi outlier bagi pihak lainnya. Sebagai contoh, Abu Bakar Siddiq pernah berinfakkan seluruh hartanya. Umar bin Khattab pernah menginfakkan setengah hartanya. Tapi mengapa ada sahabat yang mau menginfakkan seluruh hartanya tidak diizinkan? Yaitu Ka'ab bin Malik dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena memang menginfakkan seluruh atau setengah harta itu adalah outliers untuk sahabat-sahabat khususnya Rasulullah SAW. Bahkan diberikan ayat secara khusus dalam surah Al-Isra, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. Jangan kalian terlalu jor-joran dalam hal sedekah, jangan juga terlalu pelit. Artinya kita tahu batas kemampuan kita masing-masing. Tidak semua bisa menjadi Abu Bakar. Bahkan hanya Abu Bakar saja boleh jadi yang bisa demikian. Hanya Umar saja yang boleh jadi bisa demikian. Karena 50% dari 1 triliun berarti 500 miliar. Seandainya ada orang punya 500 miliar saja itu sudah mungkin menjadi kesulitan baginya untuk bersedekah. Dan banyak di antara dibuktikan dari ayat ini orang yang menyesal gara-gara terlalu dia berlebihan di dalam perkara bersedekah, padahal dia tahu punya kewajiban lain. Bukan berarti kita pelit, tapi kita harus tahu batas kadar minimal atau batas kadar maksimal kita mampu bersedekah. Sebagaimana Nabi SAW tidak mengizinkan Ka'ab bin Malik untuk menyedekahkan seluruh hartanya, dan Nabi SAW tidak mengizinkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menyedekahkan 2/3 hartanya. Nabi hanya mengatakan fathulusu wa thulusu katsir. 1/3 dan 1/3 itu sudah memenuhi patokan, sehingga kata para ulama untuk selain Abu Bakar dan Umar, semua di antara kita selain mereka berdua, maka maksimal sedekahnya adalah 1/3 dari total aset, net worth. Total aset semuanya 1/3-nya berapa, itu adalah maksimal kita bersedekah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dan aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Qur'an di bulan Ramadan semakin bersemangat beliau membacanya dikarenakan ada yang mengajarinya. Maka kita tahu para salafus saleh mereka bertadarus Al-Qur'an itu, kalau kita perhatikan
Imam Syafi'i bisa khatam 2 kali, Imam Bukhari khatam 1 kali, Qatadah khatam setiap 3 hari sekali, di luar Ramadan 7 hari sekali, Imam Malik sampai menggeserkan kitab-kitabnya di majelis rutinnya untuk mengkhatamkan Quran sebanyak-banyaknya. Fokus mereka mengkhatamkan Quran karena mereka sudah terbiasa mentadabburi Quran di luar Ramadan. Sehingga once mereka baca Quran di luar Ramadan, kejar-kejaran khataman banyak, mereka bisa sekaligus sambil mentadabburi Al-Quran. Sehingga para ulama berkesimpulan, bagi mereka yang tidak terbiasa mentadabburi Al-Quran di luar Ramadan, maka ini menjadi momentum kita untuk tidak hanya membaca dan mengkhatamkan, tapi juga momentum untuk khatam tadabburnya, khatam tafsirnya, khatam artinya. Ini khatam artinya juga. Artinya sambil membaca satu halaman, sambil juga membaca arti di sebelahnya. Karena kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, qira'atu ayatin bitadabburin wa ta'aqqulin wa tafahumin khairun min khatmatin bila tadabburin wa la ta'aqqulin wa la tafahumin. Membaca satu ayat dengan tadabbur, dengan tafahum, difahami, dengan perenungan yang mendalam lebih baik daripada satu kali khatam tanpa tadabbur, tanpa ta'aqqul, tanpa tafahum. Maka bisa kita download tuh aplikasi Ustaz Firanda yang namanya Quran Tadabbur, sambil dilihat arti di gadgetnya, sambil kita baca di mushafnya. Ya. Hadirin Allah SWT. Kemudian peristiwa yang kedua yang terjadi di bulan Ramadan yang besar adalah Perang Badar. Perang Badar. Yang Perang Badar adalah perang yang terjadi di tahun kedua Hijriyah di tanggal 17 Ramadan. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebelumnya belum mewajibkan perang. Barulah turun ayat udzinal ladzina yuqataluna fi sabilillahi bi annahum zulimu. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang dizalimi. Artinya sebelum itu kita tahu para sahabat belum diizinkan berperang karena kekuatan. Demikianlah memang kita tidak diperbolehkan berperang secara ofensif sebelum kita ukur dulu kekuatan kita. Karena kalau kita berperang dalam keadaan belum cukup daripada kekuatan kita, maka hal demikian bunuh diri kategorinya. Adapun defensif beda, jihad secara defensif, jihad secara ofensif. Ada dua para ulama menjelaskan. Dan dalam perkara ofensif kita harus mengukur kekuatan. Dan Allah baru mengizinkan ternyata di tahun kedua Hijriah setelah Nabi SAW dan para sahabat sudah memiliki kekuatan yang cukup. Meskipun kalau dihitung-hitung secara logika dan angka tidak cukup. Karena lihat, perang Badar adalah perang Nabi SAW yang bersama para sahabat berjumlah 300-belasan orang bersama pasukan Quraisy yang berjumlah 1000-an orang. Dan ternyata Allah menangkan peperangan tersebut secara matematika dan angka tidak mampu. Demikianlah juga pada saat perang Khandaq 2000 orang melawan 10.000 orang pasukan Ahzab, pasukan sekutu. Dan ternyata Allah juga yang memenangkan perang tersebut. Hadirin Allah SWT, Badar itu pada dasarnya adalah sebuah sumur. Yang Badar itu lokasinya dengan laut dekat. Ya. Kalau di jarak mungkin sekitar 100 km dari kota Madinah. Ya, atau mungkin kurang dari situ. 90 atau 80 km. Intinya jarak safar lah, dari Madinah ke Badar. Yang arahnya adalah ke selatan berarti. Karena Makkah di selatan. Yang saat itu POV-nya adalah ketika Nabi SAW mengetahui bahwa Abu Sufyan bersama kafilah dagangnya yang membawa 1000 ekor unta dan 50.000 dinar. Kan betapa banyak harta yang dibawa ketika itu karena perdagangan dari Syam, kemudian beliau menginginkan untuk pulang ke Mekah. Dan kita tahu setiap kali mereka pulang dari Syam maka mereka akan melewati kota Madinah. Maka Nabi mengetahui hal demikian dari mata-mata beliau dan beliau mengutus orang untuk mengecek benarkah apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan, dan ternyata benar. Tapi Abu Sufyan pun memiliki kecerdasan. Dia punya mata-mata juga yang informan yang memberikan informasi ter-up to date. Demikianlah memang dari dulu. Elit-elit politik, elit-elit dunia yang menjadi net worth yang terbesarnya adalah informasi. Informasi. Kita lihat orang-orang yang punya net worth tertinggi di dunia, pasti mereka subscribe berita premium untuk mendapatkan informasi lebih cepat sedetik. Lihat Abu Sufyan, beliau juga mengetahui informasi lebih cepat daripada itu. Dia tahu bahwa pasukan kaum muslimin akan dicegat, pasukan dia akan dicegat.
Yang jumlahnya hanya ketika itu mereka hanya 30-40 orang. Maka Nabi SAW pun menyuruh para sahabatnya dengan membawa peralatan seadanya untuk pergi ke Badar. Dan ternyata Abu Sufyan lebih dahulu memanggil orang-orang Quraisy dengan mengutus satu orang untuk pergi ke sana, dan ternyata mereka datang dengan 1.000 orang. Karena tahu bahwa yang dibawa oleh Abu Sufyan ini pasukan hartanya bukan cuma harta Abu Sufyan saja, tapi juga harta titipan orang-orang yang berada di Mekah. Sehingga mereka bergegas untuk pergi ke sana untuk menyelamatkan harta-harta mereka. Ustadz, ini kenapa kok Nabi SAW mencegah? Ya karena saat itu sudah terjadi peperangan. Al-harbu khid'ah. Ada ungkapan bahwa peperangan adalah segala macam yang terkait dengan penipuan. Sehingga saat itu sudah boleh saling merampas harta, boleh. Karena saat itu Nabi SAW dan para sahabatnya pun hartanya terampas ketika hijrah. Mereka tidak membawa sedikit harta pun. Bahkan kita lihat Abdurrahman bin Auf dalam keadaan nol. Mulai dari nol kembali begitu datang ke kota Madinah ketika ditawarkan oleh sahabat dari kalangan Ansar lainnya. Dan ini menjadi pertanda dari ketika itu Nabi SAW mengetahui strategi politik. Karena beliau tahu dengan kecukupan harta yang cukup, itu nantinya akan memudahkan orang-orang untuk masuk Islam di fase berikutnya. Maka Allah pun saat itu menjadikan peristiwa yang besar yang terjadi di Badar. Mereka berperang 300 belasan orang. Sebagian meriwayatkan ada 317, ada 314, 317. Khilaf para ulama tentang jumlah spesifik mereka. Tetapi yang terjadi adalah Allah menurunkan ribuan malaikat. Sehingga orang yang ikut perang Badar, mereka mendapatkan gelar Al-Badri. Tapi tidak bagi orang yang ikut perang Uhud. Nggak ada gelar Al-Uhudi. Nggak ada orang ikut perang Khaybar jadi perang Khaybari. Orang ikut perang Khandaq Al-Khandaqi. Nggak ada. Tapi khusus untuk perang Badar, maka semua yang ikut perang Badar itu, 311 orang, diberi gelar Al-Badri. Bahkan ada satu sahabat yang dahulu melakukan kesalahan, gara-gara dirinya ikut perang Badar, maka Nabi mengatakan, bukankah orang ini pernah ikut perang Badar? Di antaranya kita tahu beberapa sahabat yang tidak ikut perang Tabuk, itu pun diberi udzur sama Nabi SAW gara-gara ikut perang Badar. Ikut perang Badar. Ada juga sahabat yang menginformasi orang-orang kafir Quraisy gara-gara dia ditanya tentang satu hal yang secret sekali, tapi dia menjawab, dan itu merugikan kaum muslimin. Tapi Nabi memaafkan, bukankah dia pernah ikut perang Badar? Karena Allah telah mengatakan kepada Ahlul Badar, laqad ghafartu lakum, aku ampuni kalian semuanya. Sehingga Ahlul Badar itu melakukan apa-apa yang dilakukan terjadi dosa di masa mendatang, diampuni dosanya karena dia ikut pernah perang Badar. Allahu a'lam. Apakah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr keturunan dari salah satu sahabat yang juga ikut pernah perang Badar? Wallahu a'lam. Tapi saya pernah dengar dari kawan saya bahwa hal demikian juga termasuk ya. Jadi kakek-kakek buyut beliau itu termasuk adalah sahabat yang ikut perang Badar. Perang Badar karena gelarnya adalah Al-Badri. Al-Badri. Tapi nggak tahu ya kalau saat Arifin Badri apakah ikut juga keturunan beliau, apa kakek moyang beliau? Kita tanyakan insyaallah. Yang jelas perang Badar itu menyisakan kekuatan yang tidak sepadan. Karena Nabi SAW nggak niat perang memang. Beliau hanya pergi ke sana bersama para sahabat untuk mencegat kafilah dagang. Dan ternyata mereka bawa pasukan lebih banyak dan peralatan lebih lengkap. Karena mereka datang dari Mekah dengan peralatan yang lengkap. Tapi Nabi hanya seadanya saja. Nabi yang kita tahu semua, Nabi bergantian, dia ta'aqabun. Ketika naik atas untanya beliau bergantian karena kaum muslimin saat itu kondisi miskin sekali. Jangankan unta, jangan kuda. Pakaian saja hanya satu helai pakaian. Jadi banyak para sahabat yang justru lebih punya yang punyanya itu satu helai pakaian saja. Yang punya dua helai pakaian sedikit. Maka pernah ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, as-sahhat as-salah bi thawbin wahid? Apakah sah salat ya Rasulullah dengan satu helai pakaian? Dalam hadits Bukhari, Nabi malah bertanya, awalikullikum thawban? Memangnya ada yang punya dua helai pakaian di antara kalian? Nabi malah balik tanya, saking jarangnya yang punya dua helai pakaian. Bahkan para sahabat Nabi SAW sebagaimana kata Aisyah, kita belum pernah merasakan rasanya kenyang kecuali setelah Fathu Khaybar. Jadi para sahabat baru kerasa kenyang itu pas kapan? Tahun ke-7 Hijriah. Selama di Madinah 7 tahun di awal belum pernah rasain kenyang. Subhanallah.
Nah, kita kemarin kenyang, buka kemarin kenyang, buka kemarin kenyang. Ini bukanya doang. Belum lagi sebelum Ramadan. Subhanallah, mereka adalah kaum yang jarang sekali kenyang dalam kehidupan mereka. Dan generasi terbaik adalah mereka yang jarang kenyang. Jarang kenyang. Dan ternyata benar bahwa kata Nabi SAW, ma'abala bun Adam wi'an syarrami batni, tidak adalah tempat yang paling buruk ditempati oleh seorang anak Adam melebihi perutnya. Karena perut adalah sumber penyakit. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW bergantian karena persediaan untanya sedikit. Nabi bergantian dengan Abu Lubabah dan Ali bin Abi Thalib. Jadi satu unta itu ganti-gantian. Jadi berjarak kilometer gantian sama Ali bin Abi Thalib, gantian lagi sama Abu Lubabah, ganti-gantian. Suatu ketika mereka berdua nggak enak kan sama Nabi SAW. Masa iya Nabi ikut ganti-gantian juga? Masa iya Nabi ikut sif-sifan juga? Maka mereka mengatakan, namshi anka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kita jalan di belakang kau saja. Kau naik saja di atas unta. Apa kata beliau? Ma antuma biaqwa minni. Kalian berdua tidak lebih kuat daripada saya. Wala antuma biaghna 'anil ajri minkuma wala ana biaghna 'anil ajri minkuma. Dan saya bukan pihak yang tidak butuh kepada pahala lagi dibandingkan kalian berdua. Nah, ini Nabi sedang mengajarkan kepada kita bahwa beliau pun butuh pahala. Makanya kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ditawari untuk untanya itu dikasih oleh Abu Bakar, beliau nggak mau, beliau mau bil-bai' bil-thaman, pakai harga. Nggak mau ketika unta yang dihibahkan oleh Abu Bakar saat mau hijrah lagi, tapi nggak mau. Nabi pun ingin punya pahala dari pahala hijrahnya, karena momentum besar hijrah, maka beliau pun beli untanya Abu Bakar padahal mau dikasih. Bahkan beliau juga sallallahu alaihi wasallam ketika bayar utang, pernah beliau berhutang kepada Jabir bin Abdullah, beliau juga langsung menambahkan tambahan tanpa dipersyaratkan. Jadi kalau bayar hutang ditambahkan, itu justru sunnah. Tapi pas pelunasan tambahannya. Bukan pas di awal, bukan pas di tengah, dan tidak dipersyaratkan di awal. Itu justru sunnahnya Nabi SAW beliau ketika memberi hadiah kepada Jabir bin Abdullah ketika beliau hutang beberapa daripada uang. Dan ternyata juga Nabi SAW beliau punya andil juga dalam pembelian Masjid Nabawi, yang dua anak yatim tersebut mau menghibahkan tanahnya, tapi Nabi SAW mau membelinya. Ini pertanda bahwa beliau sangat butuh juga kepada pahala, karena beliau pun adalah seorang hamba Allah yang mana Allah ukur juga dengan pahala. Semakin tinggi derajatnya, maka Allah jadikan sakitnya 2 kali lipat dibandingkan sakit manusia biasa. Allah jadikan balaknya yang menimpa beliau lebih hebat daripada manusia lainnya, yang mana ibunya wafat di masa kecil, ayahnya telah wafat di masa kecil, dan sejarah yang kita lihat di masa kecil beliau tidaklah ideal sebagaimana sahabat yang lainnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka satu ketika beliau membuat tenda di sana. Para sahabat kemudian bermusyawarah kepada Nabi SAW. Nabi memutuskan satu tempat, dan ternyata tempatnya tidak ideal. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah penentuan tempat di sini itu berdasarkan wahyu atau ijtihad engkau? Maka kata beliau, ini berdasarkan ijtihad saya. Ya Rasulullah, kita lebih baik dekat air saja. Kita cari dekat air. Dan nantinya kita bisa meminum air dari sana. Ketika mereka tidak bisa meminum pasukan lainnya, kita bisa minum dari sana. Maka ternyata Nabi SAW ikut keputusan para sahabat. Ini pertanda Nabi sedang mengajarkan musyawarah. Siapa yang lebih tinggi IQ-nya dibandingkan Nabi SAW? Siapa yang lebih cerdas dibandingkan Nabi SAW? Tapi ternyata beliau masih mementingkan keputusan musyawarah. Voting, by voting. Begitu ketika perang Uhud juga. Beliau keluar ke medan Uhud, itu gara-gara voting. Para sahabat lebih banyak pengen keluar dibandingkan ijtihad beliau. Padahal beliau sudah bermimpi bahwa beliau melihat beberapa pedang beliau itu patah. Kemudian beliau melihat ada sapi yang disembelih. Beliau melihat gerbang di Madinah. Itu mimpi-mimpi pertanda bahwa beliau pengen perangnya di Madinah saja, nggak usah keluar. Tapi ternyata beliau lebih mementingkan keputusan vote para sahabat, karena musyawarah itulah asas dari setiap organisasi. Musyawarah adalah setiap asas dari konektivitas kita antara dengan kawan, dengan istri, dengan pasangan, dengan anak. Musyawarah. Karena kita secerdas-cerdasnya kita selalu benar. Kita tidak selalu benar. Sebijak-bijaknya kita tidak selalu benar. Maka kita butuh musyawarah. Dan beliau ternyata ikut keputusan para sahabat untuk menempatkan posisi tenda-tendanya para sahabat dekat dengan air. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga
mengutus satu orang tersebut, satu orang dari kalangan sahabat untuk mencari tahu berapa unta yang disembelih. Unta disembelih berapa? Kenapa bisa tahu? Kenapa cari tahu? Kenapa? Karena dengan mengetahui berapa unta, bisa tahu berapa pasukan yang ada di sana. Lihat, punya strategi peperangan yang cerdas, brilian sekali. Ini belum perang udah menang 2-0. Ya, menang 2-0. Tahu letak posisi strategis. Yang kedua, memata-matai pasukan musuh dengan mencari tahu siapa yang menjadi juru masaknya. Sebagian lagi meriwayatkan bahwa tukang masaknya itu diculik. Kemudian dia ditanya tentang berapa jumlah unta yang disembelih untuk mengetahui berapa jumlah pasukan musuh. Yang ketiga, beliau meletakkan tempatnya itu yang mana di belakang daripada matahari terbit. Jadi kalau matahari terbit dari sini, maka beliau berada di sini. Supaya beliau ketika musuhnya itu datang, mereka akan tersinari dengan cahaya matahari. Sehingga mereka akan buram gara-gara mereka terdistraksi dengan cahaya matahari. Bayangkan tata letaknya diperhitungkan dan bangun paginya diperhitungkan. Sehingga pada saat sebelum pasukan datang, beliau dan para sahabat sudah standby berada di sana. Dan saat itu lihatlah peristiwa bagaimana para sahabat di malam tersebut tidur semuanya. Tidur semuanya. Kecuali Rasulullah SAW dan satu orang yang meriwayatkan hadis bahwa Nabi SAW itu nggak tidur. Berarti yang nggak tidur berapa orang? 2 orang. Yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Yang beliau melihat Nabi SAW berdoa semalam suntuk tidak tertidur. Beliau mengatakan, Allahumma anjiz wa'adak. Ya Allah, penuhilah janjimu. Allahumma intuhlaka hadhil isabah fala tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, apabila engkau hancurkan kaum ini, kau hancurkan pasukan ini, kau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Maka saat itu beliau sampai-sampai tangannya terjatuh. Maka Abu Bakar ngeliatin, hasbuka ya Rasulullah, hasbuka ya Rasulullah. Udah cukup ya Rasulullah, cukup. Saking sungguh-sungguhnya dalam berdoa. Salat malam semalam suntuk. Dan para sahabat ternyata, idh yughashshikum nu'asa amanatam. Lihat, kantuknya para sahabat ketika perang Badar, itu justru adalah rahmat bagi mereka. Sehingga kenapa? Pada saat pagi harinya mereka bisa lebih fresh. Jadi kalau kantuknya jemaah yang di sini, nah, ini kalau ya, kita tahu semua, nervous itu salah satu dikuranginya menurut penelitian adalah dengan tidur. Salah satu cara yang paling ampuh mengurangi nervous adalah tidur. Para sahabat gimana gak nervous? Sudah tahu berapa pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya ribuan orang. Kemudian sudah tahu bahwa mereka nggak bawa perlengkapan yang cukup. Sudah tahu bahwa ini niatnya bukan perang, niatnya cuma jagain menghadang musuh. Tapi ternyata Allah beri mereka kekuatan berupa ngantuk. Ngantuk itu menjadi awal dari permulaan kekuatan. Itu di peperangan, bukan di majelis ilmu. Yeah. Majelis ilmu beda lagi, ya. Bukan juga di khutbah Jumat, bukan. Tapi di peperangan. Dan ternyata Allah tolong di pagi harinya, maka Allah mengatakan intastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikah. Ketika kalian beristighatsah itu minta pertolongan ini sungguh-sungguh. Ada istighatsah, ada isti'anah, ada isti'adzah. Istighatsah ini puncaknya minta pertolongan. Di mana udah nggak lagi harapan ke A, ke B, ke C, nggak ada lagi harapan persandaran kepada pihak A, pihak B, pihak C, betul-betul. Hanya kepada Allah saja istighatsah. Udah puncak daripada pengharapan meminta tolong kepada Allah, maka Allah pun menurunkan ribuan para malaikat. Dan benar, baru disaksikan para malaikat ikut bersama mereka ketika melihat bahwa pasukan musuh itu banyak termutilasi. Banyak termutilasi. Dan kita tahu kesepakatan dari peperangan itu nggak boleh perangan kaum muslimin ya. Kaum muslimin itu sama Nabi peraturannya apa? Nggak boleh mutilasi orang, nggak boleh nebang pohon, nggak boleh bunuh anak-anak, wanita, lansia, ahli ibadah di kalangan mereka. Itu nggak boleh. Nggak boleh menghancurkan bangunan, subhanallah. Islam itu adalah agama yang paling beretika dalam hal peperangan. Kalau dalam hal peperangan saja paling beretika, apalagi di luar peperangan. Paling beretika. Paling tahu. Nggak boleh, bahkan nggak boleh di jalan umum. Yang biasa dari orang-orang nggak boleh. Dalam hal peperangan. Ada. Luar biasa. Agama kita luar biasa. Nah, saat itu terlihat bahwa pasukan dari kafir Quraisy
Begitu mereka meninggal dunia, banyak di antara mereka ini yang termutilasi. Dan para sahabat nggak ada yang demikian, nggak ada yang melakukan hal mutilasi demikian. Dan ternyata Nabi mengabarkan bahwa malaikat ikut serta dalam peperangan mereka. Karena para malaikat yang memutilasi orang-orang kafir Quraisy. Dan ketika itu ikut serta juga dalam peperangan adalah Abu Jahal, kemudian Umayyah bin Khalaf, dan para pembesar-pembesar Quraisy lainnya yang akhirnya terbunuh di medan Badar, yang kelak anak-anak mereka justru akan masuk Islam. Siapa anak daripada Abu Jahal? Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah ini laki-laki ya, bukan perempuan. Ikrimah laki-laki. Makanya ada nama-nama yang memang di Indonesia namanya perempuan, di sana Saudi itu namanya laki-laki. Atau sebaliknya, di Indonesia namanya laki-laki, di sana perempuan. Di Indonesia Firdaus itu laki-laki perempuan. Di sana perempuan. Di Indonesia Iman laki-laki bukan? Laki-laki, di sana perempuan. Jadi nggak semua cocok gitu ya. Ya nggak semua cocok. Antum kalau nama Ikrimah, tapi laki-laki di Indonesia, orang bingung. Orang bingung, ya. Nah, kebetulan di sana waktu Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam. Kemudian juga yang masuk Islam adalah Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah, anak dari Umayyah bin Khalaf, masuk Islam juga. Ya. Makanya beberapa peperangan itu kita nggak boleh melaknat orang-orang yang bunuh para sahabat. Contoh perang Uhud. Banyak yang bunuh para sahabat yang terbunuh. Mus'ab bin Umair terbunuh. Kemudian paman Nabi SAW terbunuh di sana. Dan para pembesar sahabat juga terbunuh. Yang membunuhnya adalah bakal calon sahabat juga, yaitu Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, Safwan bin Umayyah. Para Muslim, makanya nggak boleh kita melaknat ketika datang ke makbarah atau kita ziarah ke pemakaman Uhud. Kita nggak boleh Allah laknatlah mereka yang membunuh mereka para sahabat di sini semua, nggak boleh. Karena yang membunuhnya adalah sahabat juga pada akhirnya. Sahabat juga pada akhirnya kan kelak gitu. Ya, Abu Sufyan juga termasuk ikut andil dalam, dan Abu Sufyan Muslim juga pada akhirnya menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kondisi pada saat itu Nabi akhirnya Allah berikan ceritakan dalam Al-Quran bahwa dia adalah Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an. Dan pada hari itu perang Badar juga terjadi di tahun terjadi di tanggal 17 Ramadan. Di 17 Ramadan, selain dia adalah tanggal turun Al-Quran, sekaligus juga tanggal daripada terjadinya perang Badar. Karena Quran Allah jelaskan Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an gitu. Tepatan tuh hari pembeda antara hak dengan yang batil, sekaligus hari di mana Quran juga diturunkan, tetapi tidak spesifik di malam tersebut ya. Dan tidak ada, ingat, bukan berarti kita menganjurkan ada acara-acara khusus yang kita rayakan di tanggal 17 Ramadan. Tidak ada perayaan-perayaan secara khusus. Meskipun para ulama menyatakan bahwa 17 Ramadan atau 21 Ramadan. Jadi para ulama khilaf tentang kapan spesifiknya Quran diturunkan, di tanggal berapanya. Tapi yang menjadi pendapat kuat jumhur ulama adalah 17 Ramadan atau 21 Ramadan. 21 Ramadan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peristiwa yang berikutnya yang terjadi di bulan Ramadan adalah Fathu Makkah. Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah yang terjadi di tahun ke-8 Hijriyah. Di mana di tahun sebelumnya kaum muslimin itu tahun ke-6 kaum muslimin gagal ke Mekah gara-gara dihalangi, padahal mereka sudah rindu Mekah selama 6 tahun mereka nggak bisa ke Mekah. Kita aja pada saat Covid 2 tahun doang Covid, tapi after Covid Mekah sebludak, harga hotel naik beberapa kali lipat. Itu cuma 2 tahun Allah tunda kita pergi ke Mekah. Gimana dengan para sahabat yang 6 tahun hadirin? 6 tahun, karena mereka hijrah di awal hijriyah sampai tahun ke-6 baru mereka pergi ke sana. Tiba-tiba di sana diblokade. Gak bisa. Diblokade di Hudaybiyah. Dan dibuat oleh perjanjian itu terkesan secara angka merugikan kaum muslimin. Karena kaum muslimin, kalau misalkan ada pasukan dari orang-orang kafir Quraisy yang datang ke Madinah untuk masuk Islam harus dikembaliin lagi. Sedangkan sebaliknya, kalau ada kaum muslimin yang pulang ke kota Mekah nggak boleh dikembaliin lagi. Ini kan sekarang merugikan secara angka kan. Makanya banyak sahabat yang tidak sepakat. Tapi Nabi SAW mengetahui kemaslahatan. Yaitu apa? Terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Yang ini menguntungkan kaum muslimin sehingga bisa berdakwah secara leluasa. Nabi berpikir futuristik. Nabi berpikir visioner. Sehingga Nabi SAW berpikiran, gak apa-apa,
kita rugi di berbagai hal, tapi kita untung di hal yang lain. Dan ternyata benar, Nabi SAW mencari sekutu sebanyak-banyaknya dari orang-orang kabilah-kabilah lainnya. Nabi pun bersekutu dengan beberapa kabilah, dan ternyata ada problem di beberapa kabilah tersebut, hingga mengakhirkan bahwa kalau ada problem di kabilah-kabilah yang bersekutu, itu berarti terjadi peperangan. Nabi pun ke Mekah dengan 10.000 pasukan kaum muslimin. Nabi menggunakan mighfarnya, dan Nabi tetap menunduk sampai dagunya menyentuh punuk unta, saking menunduknya gini. Nunduk betul-betul. Tawadhu kepada Allah Ta'ala. Dan di saat itu beliau mampu menghancurkan mereka yang dahulu pernah mencaci maki Nabi SAW, yang pernah meludahi Nabi SAW, yang pernah membunuh keluarga Nabi SAW. Mampu beliau. Tapi beliau tidaklah demikian. Beliau justru mengatakan siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan akan selamat. Beliau sengaja membesarkan hatinya Abu Sufyan. Sampai-sampai para sahabat, orang-orang kafir Quraisy belum untuk masuk rumah Abu Sufyan. Sekarang nggak akan dibunuh. Itu halal, udah halal darahnya itu. Nabi juga SAW punya beberapa nama yang menyuruh para sahabat kalau mereka ketemu dengan nama-nama ini, bunuh mereka. Tapi Nabi SAW tidak serta-merta langsung membunuh. Nabi malah menjajarkan terlebih dahulu. Dijajarkan di depan Ka'bah. Kemudian Nabi SAW ngomong ke mereka, bayangkan. Ngomong dengan pedangnya yang udah siap tebas satu persatu. Nabi mengatakan, "Ma tazunnun anni fa'ilun bikum." Coba kalian pikir, kira-kira saya mau ngapain kalian? Kalian pikir, kira-kira mau diapain kalian nih? Ma tazunnun anni fa'ilun bikum. Maka mereka mengatakan, "Akhun karim, ibnu akhin karim. Kau adalah saudari kami yang mulia. Kau adalah keponakan dari keponakan kami yang mulia." Muji mereka, muji-muji. Iya, muji-muji. Gitulah orang kalau udah diunjuk tanduk kematiannya, pasti akan muji-muji. Mereka hanya melakukan demikian, dan Nabi SAW mengatakan ungkapan sebagaimana ungkapan Nabi Yusuf dalam kisah surah Yusuf. Al-yawma aqul kama qala Yusuf li ikhwatih. Hari ini aku akan mengatakan sebagaimana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Yaghfirullahu lakum. La tathriba alaikum liyum yaghfirullahu lakum. Hari ini kalian tidak ada dosa sama sekali. Semoga Allah ampuni kalian semuanya. Ini lihat betapa Nabi SAW itu ikut cerita yang ada dalam Al-Quran untuk beliau ambil sebagai ibrah dan beliau praktekkan langsung. Ini kan cerita Quran ya. Dan beliau langsung katakan demikian. Sebagaimana juga kisah Aisyah ketika dituduh berzina dengan Safwan bin Attal As-Sulami Al-Khazraji. Saat beliau dituduh berzina, dan Nabi SAW pun gak punya bukti untuk membebaskan nama Aisyah, maka Aisyah mengatakan, "Aku akan mengatakan sebagaimana Abu Yusuf." Aisyah saat itu lupa, atau perlama lupa namanya Yakub, maka dinamakan Abu Yusuf. Jadi gitu, kalau kita lupa nama seorang, kita ingat kunyahnya siapa. Ini mah. Nah, Abu Yusuf siapa? Yakub. Yakub kan bapaknya Yusuf, berarti kan Yakub. Dia mengatakan fasabrun jamil, Allahul musta'anu ala ma tasifun. Bagaimana para sahabat ini ngambil cuplikan Quran untuk diungkapkan di sehari-hari mereka. Cerita-cerita dalam Quran dijadikan ibrah, pelajaran yang besar dalam kisah hidup mereka. Mereka mengatakan, Aisyah tadi mengatakan, sabar yang cantik, sabar yang indah, fasabrun jamil, Allahul musta'an, ada atas cukuplah aku bersandar kepada Dia yang Maha memberikan pertolongan atas apa yang kalian sifati diriku. Hingga akhirnya Nabi SAW juga pernah mengatakan kepada Aisyah, ya, dan juga anak-anak dan juga saudara-saudarinya Aisyah, di mana pada saat yang menjadi imamnya Abu Bakar, kan disuruh sama Nabi kan, muru Abu Bakrin liyusalli bin nas, suruh Abu Bakar untuk salat jadi imam karena beliau sedang sakit. Kata Aisyah, jangan ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun bakka. Sesungguhnya Abu Bakar itu seorang yang mudah menangis. Apa jawab Nabi? Inna kunna sahibu Yusuf. Sungguh kalian ini adalah perempuan-perempuan yang ada di zaman Nabi Yusuf. Maksudnya apa? Kenapa kau bilang kayak gitu? Maksudnya adalah perkataan A tujuannya lain. Tujuannya lain. Kenapa kau bilang? Karena Nabi SAW menangkap maksud daripada Aisyah dan juga saudara-saudaranya Aisyah bahwa kalau misalkan mereka berkata Abu Bakar itu mudah menangis, mereka itu pengen Nabi SAW saja yang imam, supaya nanti orang gak ngira bahwa Nabi ini telah wafat gitu maksudnya. Itu tujuan Aisyah itu gitu. Tapi Nabi udah ngerti apa maksud Aisyah itu, udah ngerti.
Dan lihatlah apa yang menjadi syahidnya adalah bagaimana beliau mengambil cerita penggalan dari surah Nabi Yusuf yang ada wanita-wanita yang mereka ngatain bahwa Imratul Aziz kok bisa kegoda sama, kan di zaman tersebut wanita-wanita ibu-ibu sosialitanya, ya kan, itu kan pengen ketemu sama Nabi Yusuf kan, cuman bilangnya gimana? Mereka bilangnya, masa bisa sih ibu menteri kegoda sama anak muda di singgasana? Coba kita pengen lihat, ini pengen lihat gitu. Cuman bilangnya begitu gitu. Nah, itu maksudnya kenapa Nabi menyuruh mengatakan demikian. Kode, betul lah kalau bahasa ini ya, kode ya. Dan ternyata peperangan tersebut Fatuh Makkah, Nabi SAW menghancurkan 360 berhala yang ada di sekitaran Makkah. Dan juga beliau akhirnya baru berhaji 2 tahun setelahnya karena memastikan untuk berhala-berhala tersebut dihancurkan di tahun ke-9 Hijriahnya, barulah beliau berhaji di tahun ke-10-nya, Hajjatul Islam, bersama 120.000 dari kalangan para sahabat yang sudah masuk Islam di zaman tersebut. Dan juga peristiwa yang berikutnya yang terjadi di perang di bulan Ramadan adalah peristiwa penaklukan daripada Andalusia oleh Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad salah satu pasukan kaum muslimin yang berhasil menaklukkan Spanyol. Sehingga Spanyol, Maroko dulunya adalah kaum muslimin mereka semua, tapi ditaklukkan kembali di abad-abad setelahnya. Kemudian juga peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan adalah penaklukan kembali Al-Quds oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ya, melawan pasukan Salibin yang mereka akhirnya terusir kembali dari Al-Quds ya, setelah beberapa lama berganti. Jadi nggak berganti-ganti, kalau kita lihat Al-Quds itu berganti-ganti. Dari kekuasaan pernah dikuasai oleh Romawi, pernah dikuasai oleh tentara Romania, pernah dikuasai oleh tentara daripada kaum muslimin Salahuddin Al-Ayyubi, pernah dikuasai oleh Umar bin Khattab, berganti-ganti. Kalau kita lihat, makanya ada gate-gate di situ. Yang Aqsa itu bukan Dome of the Rock ya. Aqsa itu bukan cuman kubah emas, tapi wilayah seukuran 14 hektar, itulah Aqsa. Jadi makanya yang termasuk komplek Aqsa itu adalah tembok ratapan, termasuk Aqsa tuh. Kemudian gereja yang juga dalam itu termasuk Aqsa juga pada akhirnya. Tapi karena dibagi ketika itu, ya, sehingga itu menjadi kesepakatan. Ya, padahal sebenarnya itu adalah wilayah kaum muslimin. Dan ini semakin menjadi kekuatan bagi kita semua untuk meyakini bahwa segala hal peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan untuk pelajaran bagi kita bahwa Ramadan adalah bulannya perjuangan. Ramadan adalah bulannya berjuang. Ramadan adalah bulannya menghabiskan titik darah penghabisan, sehingga tidak ada alasan ketika kita bulan Ramadan maka kita menurunkan intensitas kita dalam bekerja, menurunkan fokus kita, dan menurunkan kreativitas kita dalam bekerja. Ya. Dan hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, dari sisa hari-hari di bulan Ramadan, kami ingin mengingatkan kepada hadirin sekalian dan juga kepada diri kami pribadi untuk senantiasa menjaga keistiqomahan. Karena hari-hari ini sudah berlalu 10 hari. Ya, sudah berlalu 10 hari dan kita sudah mulai di hari ke-11. Tersisa kurang lebih 20 hari atau 19 hari lagi. Atau bahkan 18 hari lagi. Ya, maka untuk bisa memaintain semangat tersebut, maka kita sudah mulai mengingatkan ikat pinggang. Nabi SAW sudah mulai itikaf nih kalau sekarang. Beliau itu itikaf 20 hari. Ya, dominannya 10 hari. Tapi di akhir-akhir masa hidup beliau itikaf 20 hari. Di akhir Ramadan 20 hari. Dan beliau buat tenda di Raudhah. Di tenda beliau itu ada di Raudhah. Ya, makanya ada Ustuwaniyatun Nabi. Tiang di Raudhah itu namanya Ustuwaniyah. Tiangnya Nabi SAW. Karena di situ biasa tempat sholat beliau. Di lokasi sholat beliau itu di situ, di tiang. Tapi nggak ada keutamaan khusus. Kalau kita sholat di situ berarti lebih berpahala dibandingkan sholat di masjid di sini. Nggak ada. Ya, nggak ada. Dan nggak ada juga keutamaan khusus kalau berdoa di Raudhah lebih dijabah dengan doa-doa lainnya. Nggak ada. Jadi banyak kekeliruan di masyarakat kita. Kalau nggak masuk Raudhah itu berarti nggak doa. Salah. Padahal doa bisa di mana saja di Masjid Nabawi. Tidak harus di Raudhah. Betul dia adalah taman surga. Tapi bukan berarti mereka yang nggak masuk sana nggak masuk surga. Karena taman surga bukan hanya Raudhah, tapi juga majelis ilmu. Dia adalah taman surga. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk menjaga keistiqomahan kita di akhir-akhir Ramadan yang sudah masuk ke 2/3 akhir bulan Ramadan, maka jangan lupa tiap malam kita memohon kepada Allah untuk membebaskan diri kita dari api neraka. Allahumma a'tiq iqabana minan nar. Allahumma a'tiq iqabana wa iqaba abaina wa ummatina minan nar. Atau wa riqaba ahlina wa riqaba
abana'ina minan nar. Jadi minta tolong kepada Allah agar Allah bebaskan kita dari api neraka. Karena setiap malam itu adalah pembebasan api neraka. Kata Nabi SAW, walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika kullu lailah. Dan Allah membebaskan penduduknya dari api neraka di setiap malam bulan Ramadan. Sekaligus juga memohon kepada Allah Ta'ala untuk menerima amal ibadah kita di hari-hari Ramadan. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, sujud kami. Itu. Makanya hal demikian biasanya sering didoakan, diucapkan oleh imam ketika salat witir, ketika kunut witir. Kunut witir biasanya doanya demikian. Ya. Dan juga di akhir penutup kajian ini kami mewasiatkan kepada hadirin sekalian untuk menjaga keistiqomahan kita dengan tetap qiyamul lail di setiap malam-malamnya, ya. Dan usahakan tetap berjamaah, baik bersama keluarga di rumah maupun di masjid. Terus usahakan di masjid karena bisa mendapatkan pahala salat semalam suntuk dan itikaf bersama yang lainnya. Karena kalau di rumah kita nggak dapat pahala itikaf, sedangkan di masjid mendapatkan pahala itikaf. Demikian mungkin dapat kami sampaikan dari rangkaian peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di Ramadan. Bila ada yang ingin bertanya kami silahkan. Wallahu a'lam.